Haji 2026 tidak lagi sekadar soal menunggu antrean panjang atau menyiapkan biaya yang besar. Kini, ada satu faktor penentu yang jauh lebih menentukan, kesehatan. Bayangkan, setelah menunggu belasan bahkan puluhan tahun, sudah masuk porsi keberangkatan, biaya siap, keluarga mendukung, namun semuanya bisa runtuh hanya karena satu status kesehatan dinyatakan tidak layak. Inilah kenyataan baru penyelenggaraan Haji 2026. Pemerintah Indonesia dan Arab Saudi secara resmi memperketat standar istitoah kesehatan. Aturan ini bukan sekadar imbauan, melainkan syarat mutlak yang menentukan boleh atau tidaknya seseorang berangkat ke Tanah Suci. Yang lebih mengejutkan, jemaah yang tidak memenuhi kriteria kesehatan bukan hanya terancam gagal melunasi biaya haji di tanah air, tetapi juga bisa dipulangkan langsung dari Bandara Arab Saudi saat pemeriksaan acak dilakukan. Bagi banyak calon jemaah, kebijakan ini terasa mengejutkan dan menimbulkan kekhawatiran. Apakah Haji 2026 akan menjadi haji paling ketat sepanjang sejarah? Siapa saja yang berpotensi gagal berangkat meski sudah menunggu lama? Di video ini, kita akan membongkar fakta di balik pengetatan standar kesehatan Haji 2026. Alasan di balik kebijakan ini, dan hal penting yang wajib diketahui calon jemaah agar tidak menjadi korban aturan baru ini. Pemerintah Indonesia secara resmi menerapkan kebijakan baru dalam penyelenggaraan ibadah haji 2026 dengan menempatkan istitoah kesehatan sebagai syarat utama dan mutlak. Jika sebelumnya pemeriksaan kesehatan kerap dianggap formalitas, kini status kesehatan menjadi penentu boleh atau tidaknya jemaah melanjutkan proses keberangkatan. Mulai tahun 2026, calon jemaah tidak dapat melakukan pelunasan biaya haji apabila belum dinyatakan memenuhi standar kesehatan yang ditetapkan. Artinya, meskipun nomor porsi sudah keluar dan masa tunggu telah ditempuh bertahun-tahun, seluruh proses bisa terhenti hanya karena status istitoah belum terpenuhi. Pemeriksaan kesehatan dilakukan secara berlapis dan berjenjang. Dimulai dari pemeriksaan awal di fasilitas kesehatan daerah, dilanjutkan dengan evaluasi lanjutan, hingga pemeriksaan akhir menjelang keberangkatan di embarkasi. Setiap tahapan memiliki peran penting dan saling terhubung dalam sistem nasional. Pemerintah daerah dan dinas kesehatan juga diminta lebih proaktif dan cepat dalam proses pemeriksaan agar tidak menghambat hak jemaah. Dengan kebijakan ini, pemerintah menegaskan bahwa keberangkatan haji bukan hanya soal administrasi dan biaya, tetapi juga keselamatan dan kesiapan fisik jemaah secara menyeluruh. Penekatan standar kesehatan pada penyelenggaraan Haji 2026 bukanlah keputusan tiba-tiba. Kebijakan ini lahir dari evaluasi panjang atas pelaksanaan haji pada tahun-tahun sebelumnya, di mana banyak jemaah mengalami gangguan kesehatan serius saat menjalankan rangkaian ibadah. Ibadah haji menuntut ketahanan fisik yang sangat tinggi. Jemaah harus berjalan jauh, berdesakan dalam suhu ekstrim, serta menjalani aktivitas padat selama berhari-hari. Kondisi ini menjadi sangat berisiko bagi mereka yang memiliki penyakit kronis atau daya tahan tubuh yang lemah. Pemerintah dan otoritas Arab Saudi melihat fakta bahwa banyak kasus sakit dan wafat sebenarnya bisa dicegah jika pemeriksaan kesehatan dilakukan lebih ketat sejak awal. Karena itu, pendekatan lama yang cenderung longgar kini ditinggalkan. Selain faktor keselamatan individu, pendekatan ini juga bertujuan menjaga keselamatan jemaah secara keseluruhan. Satu jemaah yang jatuh sakit bisa berdampak pada kepadatan layanan medis, keterlambatan mobilisasi, hingga gangguan logistik di lapangan. Haji 2026 diarahkan menjadi ibadah yang lebih aman, tertib dan manusiawi, di mana kesehatan bukan lagi dianggap sebagai pelengkap administrasi, melainkan fondasi utama keberhasilan ibadah haji itu sendiri. Dalam kebijakan Haji 2026, tidak semua calon jemaah yang sudah lama menunggu otomatis dinyatakan layak berangkat. Kondisi kesehatan kini menjadi faktor penentu utama. Pemeriksaan dilakukan secara objektif berdasarkan standar medis, bukan karena usia atau antrean semata. Calon jemaah dengan penyakit kronis berat memiliki risiko besar tidak lolos istitoah kesehatan. Termasuk di dalamnya jemaah dengan gagal ginjal, khususnya yang masih menjalani cuci darah rutin, karena aktivitas haji membutuhkan fisik yang stabil dan daya tahan tinggi. Selain itu,
Penyakit jantung kronis, gangguan irama jantung, dan riwayat serangan jantung juga menjadi perhatian serius. Gangguan paru-paru dan pernafasan berat, seperti PPOK atau asma berat yang tidak terkontrol, berpotensi menggagalkan keberangkatan karena suhu ekstrim dan kepadatan jemaah di Tanah Suci. Begitu pula dengan penyakit liver kronis, gangguan saraf, serta gangguan kejiwaan berat yang membutuhkan pengawasan khusus. Calon jamaah dengan kanker yang masih dalam pengobatan aktif, penyakit infeksi menular, atau kondisi medis yang mudah kambuh, juga berisiko tidak dinyatakan layak. Semua keputusan ini diambil demi keselamatan jamaah itu sendiri, agar ibadah haji dapat dijalani dengan aman hingga kembali ke tanah air. Mulai Haji 2026, resiko terbesar tidak hanya terjadi di tanah air, tetapi justru bisa muncul setibada jamaah di Arab Saudi. Pemerintah Saudi kini menerapkan pemeriksaan kesehatan acak dan berlapis terhadap jamaah dari berbagai negara, termasuk Indonesia. Artinya, meskipun seorang jamaah sudah dinyatakan lolos pemeriksaan di daerah dan embarkasi, status tersebut belum sepenuhnya aman. Petugas kesehatan Saudi berwenang melakukan pemeriksaan ulang jika menemukan tanda-tanda kondisi fisik yang mencurigakan, seperti kelelahan ekstrim, gangguan pernapasan, atau penyakit kronis yang tampak jelas. Jika hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa kondisi kesehatan jamaah tidak sesuai dengan sertifikat medis yang dibawa, maka Saudi tidak segan mengambil tindakan tegas. Jamaah bisa ditolak masuk wilayah ibadah, bahkan dipulangkan ke negara asal tanpa bisa melanjutkan rangkaian ibadah haji. Lebih parahnya lagi, seluruh biaya pemulangan tersebut ditanggung sendiri oleh jamaah, bukan oleh negara atau penyelenggara. Inilah sebabnya pemerintah menegaskan agar tidak ada manipulasi data kesehatan atau pemaksaan keberangkatan, karena sekali terdeteksi di Arab Saudi, konsekuensinya sangat berat, memalukan, dan merugikan secara finansial maupun mental. Selain kondisi fisik dan penyakit bawaan, vaksinasi menjadi syarat mutlak yang tidak bisa ditawar pada penyelenggaraan Haji 2026. Pemerintah Indonesia mengikuti standar kesehatan yang ditetapkan Arab Saudi, sehingga setiap calon jamaah wajib menerima vaksin lengkap dan terverifikasi sebelum keberangkatan. Beberapa vaksin yang diwajibkan antara lain vaksin meningitis, yang selama ini menjadi syarat utama haji, serta vaksin COVID-19 sesuai ketentuan terbaru. Selain itu, jamaah juga diwajibkan menerima vaksin polio, dan untuk jamaah dari wilayah tertentu, vaksin yellow fever juga menjadi kewajiban tambahan. Yang perlu diperhatikan, sertifikat vaksin tidak boleh sekadar formalitas. Data vaksin akan dicek secara digital dan diverifikasi berlapis, mulai dari fasilitas kesehatan di daerah, saat proses pelunasan, hingga pemeriksaan akhir di embarkasi. Bahkan, Arab Saudi memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan ulang secara acak saat jemaah tiba. Jika ditemukan vaksin tidak lengkap, tidak valid, atau data yang meragukan, jemaah berisiko ditolak masuk atau dipulangkan, meskipun sudah sampai di Tanah Suci. Karena itu, calon jemaah diimbau tidak menunda vaksinasi dan memastikan seluruh dokumen kesehatan benar-benar sah dan sesuai ketentuan. Haji 2026 menuntut kesiapan yang jauh lebih serius dibanding tahun-tahun sebelumnya. Ibadah haji bukan hanya soal niat yang kuat dan kemampuan finansial, tetapi juga tentang kesiapan fisik dan kesehatan yang nyata. Pemerintah menegaskan bahwa istitoah kesehatan bukan untuk mempersulit jemaah, melainkan untuk melindungi keselamatan mereka sendiri. Calon jemaah diimbau agar jujur terhadap kondisi kesehatannya. Jangan menyembunyikan penyakit demi bisa berangkat, karena risiko terbesarnya justru mengancam nyawa di Tanah Suci. Pemeriksaan kesehatan sebaiknya dilakukan sejak dini, bahkan sebelum masa pelunasan dibuka, agar masih ada waktu untuk melakukan perawatan atau penyesuaian. Menjaga kebugaran juga menjadi hal yang sangat penting. Mulailah rutin berjalan kaki, mengatur pola makan, mengontrol tekanan darah, gula darah, dan kolesterol. Bagi jemaah lanjut usia, pendampingan medis dan pemantauan rutin sangat dianjurkan. Perlu dipahami, memaksakan diri berangkat dalam kondisi tidak layak bukanlah bentuk keikhlasan, melainkan tindakan berisiko tinggi. Haji yang baik adalah haji yang aman, sehat, dan mampu dijalani hingga selesai. Tujuan utama bukan sekedar berangkat, tetapi kembali ke tanah air dengan selamat dan meraih haji mabrur.
Haji 2026 menjadi penanda perubahan besar dalam penyelenggaraan ibadah haji. Standar kesehatan yang diperketat menunjukkan bahwa ibadah haji tidak lagi bisa dijalani dengan persiapan setengah-setengah. Istita'ah kesehatan kini menjadi syarat utama yang menentukan apakah seseorang benar-benar siap menunaikan rukun Islam kelima ini. Kebijakan ini memang terasa berat bagi sebagian jemaah, terutama mereka yang sudah lama menunggu giliran. Namun di balik ketatnya aturan, tujuan utamanya adalah keselamatan, kenyamanan, dan kelancaran ibadah haji itu sendiri. Pemerintah dan Arab Saudi ingin memastikan bahwa setiap jemaah yang berangkat benar-benar mampu menjalani seluruh rangkaian ibadah dengan aman hingga selesai. Sekarang kami ingin mendengar pendapat Anda. Menurut Anda, apakah penekatan standar kesehatan haji 2026 ini sudah tepat atau justru terlalu memberatkan jamaah? Tulis pendapat Anda di kolom komentar, karena suara Anda sangat penting untuk menjadi bahan diskusi bersama. Dan jangan lupa, subscribe channel ini agar Anda tidak ketinggalan informasi terbaru, fakta penting, dan update terkini seputar Haji 2026 dan kebijakan ibadah haji lainnya. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat, dan sampai jumpa di video berikutnya.